Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesehatan untuk berkarya dan berkreasi kembali. Bersama saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dunia politik yang ada di Indonesia. Judulnya adalah mengenai kenapa Partai Komunis Indonesia pada 1955 mendapatkan suara yang besar, padahal pada tahun 1948 Partai Komunis Indonesia ini mengalami hancur lebur karena terjadi pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 itu. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai hasil dari pemilu tahun 1955 sendiri, yaitu pada tahun tersebut pemilu tahun 1955 PNI keluar sebagai partai nomor pertama untuk pemilu parlemen. Partai berlambang banteng itu menang dengan persentase suara nasional sebanyak 22,3%, hanya unggul sedikit jika dibandingkan dari suara dari Partai Masyumi yang berada di urutan kedua dengan persentase 20,9%. Nah, di tempat ketiga ada NU dengan 18,4% dan Partai Komunis Indonesia atau PKI di posisi keempat dengan 16,4%. Nah, perolehan PKI itu jelas menjadi kejutan bagi semua pihak. Karena apa? Mengingat partai kiri itu babak belur usai peristiwa Madiun tahun 1948. PKI juga selama itu tidak pernah dapat jatah posisi di kabinet maupun pemerintahan sejak legalitasnya itu dipulihkan pada 1950 hingga 1955. Tapi selama 5 tahun itu mereka justru sukses mengembangkan jumlah keanggotaan partai. Nah, posisi 4 besar juga menunjukkan betapa efektivitas kampanye mereka, padahal partai-partai lain itu lebih dimudahkan karena punya banyak kader atau petugas partai di dalam pemerintahan. Tapi PKI memang tak terlalu ngoyo atau tidak terlalu berambisi untuk mengejar posisi-posisi penting di pemerintahan, dan PKI lebih fokus untuk memperkuat basis mereka di perdesaan, dan terbukti itu pilihan yang sangat jitu. Nah, dengan taktik yang kurang lebih sama, PKI juga meraih sukses di pemilu daerah tahun 1957 sampai 1958. Bahkan kali itu PKI berhasil mengungguli PNI, yang mana PNI mendapatkan suara terbanyak di pemilu tahun 1955. Nah, pemilu DPRD ini dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Di antara daerah yang melaksanakannya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan pada Januari 1958 diadakan atau diselenggarakan di Kalimantan. Nah, hasil-hasil pemilu daerah ini berarti penting bagi partai-partai politik. Perolehan pemilu daerah itu jadi bukti seberapa besar dan efektifnya kekuatan politik real mereka di daerah. Hasil-hasil pemilu tersebut tentu dapat pula menjadi indikator tren politik nasional. Nah, meski demikian penting, kampanye-kampanye pemilu daerah justru mengalami kelesuan, apalagi jika dibandingkan ingar-bingar kampanye pemilu tahun 1955 sebelumnya. Kelesuan itu diperoleh
karena dengan adanya pemberlakuan darurat militer sejak menghangatnya konflik antara pusat dan daerah pada awal tahun tersebut. Nah, pada saat itu pembatasan kegiatan politik diberlakukan oleh otoritas militer di daerah-daerah. Di Jawa Timur misalnya, setelah penundaan jadwal pemilu, pemerintahan darurat militer membatasi kampanye hanya 5 hari dari 21 sampai 25 Juli. Agitasi politik dan demonstrasi pun diawasi dengan ketat pada saat itu. Nah, umumnya aktivitas partai politik itu terbatas untuk memoles citra partai dan ideologinya. Kampanye juga jadi ajang membeber kejelekan partai lain dan obral janji perbaikan ekonomi. Materinya tidak ada beda antara kota maupun desa, bahkan oleh sementara partai pemilu daerah ini dianggap bukan sesuatu yang mendesak. Pada akhirnya pemilu daerah 1957 itu sendiri tidak seperti pemilu tahun 1955, tidak menawarkan harapan bagi reformasi nasional. Sebaliknya, pemilu itu hanya tampak sebagai sebuah perhelatan biasa di tahun politik pada saat itu. Bagaimanapun juga selalu ada pengecualian, dan itu adalah Partai Komunis Indonesia sendiri atau PKI. Ketika partai-partai lain seakan-akan kehilangan daya, kehilangan semangat, PKI justru partai yang melejit pada saat itu. Dibandingkan dengan partai lain, kampanye PKI adalah yang paling efektif. Umumnya masing-masing partai memaksimalkan kampanye di daerah di mana mereka mendapatkan hasil bagus saat pemilu tahun 1955. Masyumi yang pada saat itu fokus menggarap Jakarta dan Jawa Barat, NU di Jawa Timur, dan PNI di hampir seluruh Jawa meskipun dengan kampanye yang serampangan. Pada saat itu pimpinan-pimpinan nasional dari partai-partai itu hanya berkonsentrasi pada politik Jakarta, padahal sementara itu Partai Komunis Indonesia atau PKI bekerja giat di desa-desa dan kota-kota di seluruh negeri. Itulah mungkin yang menjadi kunci sukses Partai Komunis Indonesia di pemilu tahun 1955 yang dibawa lagi pada pemilu daerah pada tahun 1957. Selain itu mereka punya organisasi yang bagus dan finansial yang begitu kuat, dan citra PKI juga kian mentereng karena mereka tidak terkait dengan segala kegagalan dan korupsi partai pemerintah pada saat itu. Nah, kesuksesan PKI segera terlihat ketika pemilu DPRD pertama yang digelar di Jakarta pada 22 Juni. Ketakutan akan lonjakan suara PKI terbukti manakala tabulasi hasil pemilu diumumkan. Nah, Masyumi menjadi kampion di Jakarta, tetapi persentase suaranya menurun sekitar 4% jika dibandingkan dengan perolehan pemilu tahun 1955. PKI berhasil menggeser PNI di peringkat kedua, sementara PNI sendiri justru jatuh ke peringkat ketiga. NU setali tiga uang jatuh dari peringkat 3 ke posisi keempat. Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu DPRD pun tidak jauh dari perkiraan itu. PKI secara mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27% dibandingkan perolehan pada tahun 1955. Bayangkan, suara PKI meningkat menjadi 27%. Jika dihitung dengan jumlah pemilih pada saat itu merupakan suatu peningkatan yang sangat signifikan. Nah, berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru menurun. Suara Masyumi dan NU turun dengan persentase hampir sama, sekitar 7%. Sementara PNI justru terpuruk dengan persentase yang menurun jauh, suaranya hingga hampir 20,8%. Setidaknya PKI mampu meraih suara mayoritas di 18 kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten itu antara lain ada di Cirebon, Magelang, Solotigo, Solo, Semarang, Madiun, Blitar, Surabaya, Kabupaten Cirebon, Cilacap, Gunung Kidul,
Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Ngawi, Madiun, dan Magetan. Prestasi yang menonjol diperoleh dari daerah Jawa Tengah, di mana di provinsi ini PKI menjadi pemenang dengan perolehan suara hampir 3 juta suara. Ini berarti menggeser posisi dari PNI pada pemilu tahun 1955. Nah, itulah tadi prestasi yang cukup besar, yang mana di Jawa Tengah PKI menjadi pemenang dengan perolehan suara hampir 3 juta. Nah, dan PNI sebagaimana yang telah diperkirakan memang jatuh, dan tercatat di Jawa Tengah dan Yogyakarta PNI hanya mampu menang mutlak di Kabupaten Purworejo, dan hampir sama dengan perolehan di Jawa Timur pada saat itu. Lebih-lebih hasil di Jawa Barat, Masyumi masih mampu mempertahankan statusnya sebagai partai terkuat di Jawa Barat tanpa perbedaan yang mencolok dari hasil tahun 1955. NU yang mana hampir kehilangan sekiranya sebesar 75.000 suara, dan PNI kehilangan hampir setengah juta suara. Nah, di sini ada seorang kader PNI Jawa Timur, yaitu Nasir Lahe, menjelaskan bahwa faktor-faktor kejatuhan PNI itu, dan dikutip di dalam surat kabar Trompet Masyarakat pada tanggal 13 Agustus 1957, pada saat itu menurut Nasir, biang kelemahan partainya, yaitu partai PNI, adalah terlalu banyak perpecahan internal, dan Nasir pada saat itu justru menuduh PNI terlalu jumawa dan malas, para pemimpinnya mabuk kekayaan, lalu mengabaikan para petani, melupakan agama, dan gagal melatih kader-kader muda. Nah, itulah yang mungkin menjadi suatu kekuatan di mana Partai Komunis Indonesia, meskipun pada tahun 1948 mengalami hancur lebur karena terjadi pemberontakan PKI pada tahun 1948 itu, tetapi setelah dipulihkan, dan pada tahun 1950 sampai 1955, dan PKI berusaha untuk mendapatkan hati masyarakat, hati rakyat, dan akhirnya pada tahun 1995 PKI berhasil mendapatkan suara yang tidak main-main, yaitu mendapatkan suara hampir sekitar 16% kalau tidak salah, 16,4%, dan PKI berada di urutan keempat. Dan pada tahun 1957 terjadi pemilu daerah, dan justru PKI mengalami kenaikan suara yang signifikan dan hampir sebesar 27%. Ya, mungkin karena fokus PKI adalah berada di desa-desa, yang mana yang seperti saya jelaskan tadi, partai-partai lainnya justru lebih fokus di Jakarta dan tidak terlalu fokus di desa-desa atau daerah-daerah atau kota-kota lain, yang mana kota-kota atau daerah-daerah lain itu justru yang harus diperhatikan dan digarap suaranya. Ya, mungkin itu sekilas tadi tentang kenapa kok PKI berjaya, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 1948 memang terjadi pemberontakan PKI, dan PKI sempat tidak melaksanakan aksinya lagi, tetapi setelah dipulihkan justru PKI dengan mudahnya memperoleh suara yang begitu signifikan dan mendapatkan perhatian dari rakyat. Ya, mungkin begitu saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dan saya membahas ini bukan untuk melakukan propaganda atau agitasi bahwa PKI itu adalah partai yang baik atau tidak, tetapi di sini saya hanya memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pada tahun 1955 memang pada saat itu justru
PKI mendapatkan suara yang cukup signifikan sehingga berhasil memperoleh suara yang cukup besar dan bisa menempati posisi 4 besar pada saat itu. Ya mungkin begitu saja, dan sekian, sampai ketemu saya kembali. Saya Muhammad Tommy Adrianto, mohon pamit di Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!